Menindaklanjuti kebijakan pencabutan larangan sementara ekspor CPO, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022. Pengaturan kembali ekspor CPO tetap berpegang pada prinsip kebutuhan CPO dalam negeri dan keterjangkauannya merupakan hal utama. Permendag tersebut juga menegaskan eksportir harus memiliki dokumen persetujuan ekspor sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laina menekankan pemerintah harus konsisten memperketat aturan Domestic Market Obligation atau DMO yang harus dipenuhi pengusaha dan pabrik CPO. DMO CPO telah terpenuhi, barulah pengusaha boleh mengekspor CPO-nya. Pengawasan terhadap pemberi izin ekspor CPO juga perlu diperketat. Tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab market obligation dari setiap pabrik itu. Jadi kalau kebutuhan kita di dalam negeri sekian persen, itu harus dilaksanakan. Jangan seperti kemarin. Jadi ada beberapa yang kemudian diproses secara hukum karena seharusnya tidak boleh ekspor melebihi, harus ada 20% yang mereka sisihkan untuk DMO, tetapi mereka tidak laksanakannya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Bangun, juga menekankan masalah pengawasan terhadap pengaturan CPO untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor pasca ekspor CPO dibuka kembali. Presiden harus memantau kinerja menteri yang mengurus perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Penerapan DMO yang harus dipenuhi pengusaha dan pabrik CPO harus diutamakan agar ketersediaan dan harga minyak goreng di dalam negeri tetap terjaga sehingga tidak merugikan masyarakat. Mereka mengekspor kuota yang untuk domestik dihabiskan diekspor dengan izin dari kementerian. Jika itu izin tidak diberikan, kuotanya untuk Indonesia cukup. Setelah dicabut tentunya kalau DMO tadi, harga domestik dan stok domestik ada, harga kan relatif stabil. Kalau stok itu nggak dilarikan ekspor. Secara terpisah, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengatakan, selain pengawasan, pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi CPO dan produk turunannya. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian secara menyeluruh dan solusi terbaik untuk masalah minyak goreng, sehingga tidak ada lagi kebijakan pelarangan ekspor CPO dan petani sawit maupun masyarakat umum tidak menjadi korban. Barang kita ini kan banyak, tapi pengawasan dan sistem distribusi ini yang harusnya kita lakukan yang secara yang benar. Ada apa? Ada permainan apa di tingkat distribusi ini? Itu yang harus dicari. Dan kalau ada penyelewengan, ya ada tindakan secara hukum yang tegas. Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto juga menegaskan, negara harus mengatur ketersediaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor, serta menerapkan Domestic Price Obligation atau DPO CPO untuk kepentingan minyak goreng dalam negeri. Penerapan DMO dan DPO seharusnya secara konsisten sejak awal, sehingga tidak terjadi kelangkaan stok dan mahalnya harga minyak goreng dalam negeri. Menurut Sugeng, kebijakan DMO CPO bisa mencontoh penerapan DMO batubara untuk kebutuhan energi dalam negeri. DMO sebesar apa? Sebesar kebutuhan nasional. Dengan ditetapkan harga sekian, silahkan sisanya ekspor. Misalnya DMO diputuskan misalnya 30%, dibayar dengan atau dibeli dengan harga tertentu. Anggota DPR RI berharap pencabutan larangan sementara ekspor CPO oleh pemerintah bisa menghidupkan kembali aktivitas industri CPO yang sempat terhenti, mengembalikan keuntungan petani sawit, serta meningkatkan ekspor CPO Indonesia yang berdampak pada penerimaan pendapatan negara. Selain itu,
ketersediaan dan harga minyak goreng di dalam negeri juga harus terjaga stabil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.